yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Hamdan dari Selebar, dan kami mohon nanti setelah penyampaian ceramah langsung ditutup oleh doa. Kepada Ustadz Haji Hamdan kami persilakan dengan hormat. Ini udah dapat. Maju lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa isahiyatun bitahiyatin fahayu bi'ahsana minha aurud duha. Kalau kamu diberi ucapan selamat, kalau dijawab waalaikumsalam, dapat 10. Kalau dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dapat 20 pahalanya. Kalau dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah, dapat 30. Ibu-ibu ini tidak 10, 20 ke 30, tidak banyak pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tabarakallazi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul khabur. Khabara Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, aksiru sibila sabil yaknil maut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Ketua BPD, staf pengurus dan anggotanya Desa Talang Prabat. Yang saya hormati saudaraku pengurus masjid, imam, khatib, bila dan kharib masjid setempat, juga hadir di tengah kita Bapak Ustadz Maulana Jadi Talo, serta Ibu hadir juga, merupakan salah satu keluarga ahli musibah. Juga hadir rekan saya yang menyampaikan mewakili ahli musibah tadi, ini kan Mustaqim. Jadi ceramah ini di muka Ustadz berat. Yang kedua ceramah yang buat di muka bini, masih ya itu udah lama kita mulai bicara tuh. Ceramah yang ketiga di depan betul. Ini banget pula di Kakak Herman. Bapak Ibu sekalian yang makasih dan tasya rahimakumullah, dalam suasana duka yang sangat dalam ini, kembali kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang gemuk syukur, yang kurus syukur. Apa maka yang kurus syukur? Kalau digonceng pakai motor ringan, ada syukur gitu. Jadi kebetulan baik Pak Imam mau. Yang gemuk juga itu loh. Apa bersyukur yang gemuk? Kalau dia dapat dia dapat kurang itu lah. Wa ta'udu nikmatullahi la tuhsuha. Alhamdulillah atas rahmat dan nikmat Allah, malam ini kita sama-sama bertaziah menyatakan duka yang sangat dalam atas meninggalnya salah satu saudara kita, adik kakak, yakni almarhum Herwan bin Sarbaini
yang alhamdulillah fardu kifayahnya telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan syariat Islam. Juga malam ini Bapak Ibu sekalian kita sama-sama mendoakan almarhum. Semoga seluruh dosa-dosanya ketika di dunia kiranya Allah Subhanahu wa taala dapat mengampuninya. Amin. Allahumma amin. Juga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh amaliyah almarhum ketika di dunia kiranya Allah Subhanahu wa taala dapat menerimanya. Dan kita sekalian mengharapkan pada keluarga yang ditinggalkan almarhum, suami istri tercinta, 2 orang anak beserta keluarga besar yang lainnya, kiranya tetap mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang pertama, sabar dalam Islam menahan apa yang ditahan, mulut, hidup atau yang hidup pada tangan, hidup jabi-jabi kepakaian, pikiran itu pun. Aduh kadang Bapak Ibu sekalian sabar, sabar. Tapi tangan ini ninju batang sawit, ninju batang pisang. Ini termasuk itu sabar. Sabar adalah menahan. Apabila kita tidak sabar ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ujian, karena ujian ini Bapak Ibu sekalian merupakan rahmat, merupakan himpunan rahmat, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan mendapatkan pahala yang besar. Apabila diuji dengan musibah, kita tidak sabar dengan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka musibah itu akan menjadi 2. Ya di mana sana? Jadi 2 itu. Yang pertama musibah yang kita alami seperti meninggalnya almarhum ini. Musibah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala angkat pahala kesabaran kita. Seharusnya kita karena bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak sabar, nyalahkan ini, nyalahkan itu, ngapun gila pergi dulu, ngapun dulu rumah kudai, ya kan? Ngapun dulu bermacam-macam. Benar nah itu termasuk itu sabar. Mudah-mudahan istri ya dan anak-anaknya tetap mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas melepaskan almarhum, ridho kepada Allah dan dalam kehidupan sehari-hari dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur ini hal yang utama Bapak Ibu sekalian. Kita badan sehat alhamdulillah. Coba kalau didapat ada diceritakan sawah libau, sawit libau pulau, rumah di mana-mana, bini di mana-mana, panci di berseri, tapi ini dapat. Tidak tahu guna apa situ. Jadi kalau lama bidapan ini datang dengan Ustaz, ya Ustaz, ngapo? Aku ni lelamo idapan aku ni, kapo idapan diri itu. Kata Ustaz tadi, idapan aku ni baca kemiah aja boleh. Idapan pulau itu. Jadi kata Ustaz gampang boleh itu. Maka dia lancar kemih kena sedekah tak sebagian atau diri dengan fakir miskin yatim piatu ke masjid dan yang berhak menerimanya. Ya kalau menyan itu ya marolah sedekah lah. Disedekah kalau Bapak Ibu sekalian sebagian hartanya. Alhamdulillah atas izin Allah yusihat. Lah sebulan, 2 bulan ulang lagi didapat tadi. Ulang sebuah kemiah. Jadi tandang lagi ke Ustaz, ngapo? Ya aku ampai nasihat tapi kini kena gaul. Mama tengulang lagi ke beliau. Amurah kata Ustaz itu.
Sedekahkan lagi sebagai atau ini. Ya, jangan macam-macam habis betul boleh. Ya kalau dia tidak sehat ya. Ya kalau ngenian itu ya marolah. Sedekah. Akhirnya ibu sekalian disedekah ke galolah harta bendono. Alhamdulillah atas izin Allah dia sehat. Tadi segona kami akhirnya dia mumur dah kami manjang. Lagi tak pulau itu. Dia 40 kemudian pada ada kemian. Tandang pada jemo, aduh, wc belakang, aduh, ini dia taat. Dia artinya Bapak Ibu sekalian, asyatu minal ghina. Sehat itu lebih pada jadi harta bendo. Jadi artinya Ibu sekalian, galak sampaikan, makini banyak bidapan itu karena faktor dari makanan. Jadi kita mulailah beralih ke yang alami-alami. Contoh kita makan tadi kan tegung, kemudian itu sensilo, apa lagi tahu lumai, tahu kangkung, tahu kambas, umbut niung. Pada kan situ, oh, ya, bukan berarti tidak pada yang lain, bukan, karena yang alami. Bapak Ibu sekalian yang mataja dan tasbih rahimakumullah, selawat dan salam tak henti tersampaikan kepada uswatun hasanah Habibullah kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan. Satu-satunya makhluk Allah yang akan dihidupkan syafaat pembela dan pertolongan di akhir kelak hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah kita senantiasa mempermani, menghayati, ya, mengamalkan dan perbanyak baca sholawat. Sambil nyesah celana bapak anak ibu dia ngapo. Udin bijak sabun colet, udin ke air kerai kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dapat 10 pahala. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Datang bapak anak, dia keluar kapan? Bukan meninggal ulah sini. Ya bukan, ada boleh berzikir. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, selawat artinya itu pengampunan, kebaikan, dan bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Apabila kita perbanyak baca sholawat. Pernah Bapak Ibu sekalian ada 4 malaikat yang bersaksi pada Nabi kita Muhammad SAW. Ya Muhammad, kira-kira kalau dia memantau, kalau aku ya Hamdan, kira-kira tahu. Jadi mana kabar ini? Jadi sini bang. Apabila umatmu Muhammad, kata malaikat Jibril, membaca selawat 10 kali sehari minimal, maka aku Jibril akan menuntun jemaah itu sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kalau dituntun sama kita ke Bengkulu, jalan tak masuk gang itu jalan itu ada yang mandunya hidup kesesat. Itu jadi malaikat Jibril. Yang lebih hebat lagi malaikat Mikail. Apa kata malaikat Mikail? Ya Muhammad, kalau umatmu membaca selawat 10 kali paling hidup sehari, maka aku Mikail nidoka bangkit aku tidak sujud demi akhir kelak sampai Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa jemaah itu. Luar biasa, nidoka bangkit palanya sujud itu sebelum Allah mengampuni. Luar biasa. Kata malaikat Israfil, kalau umat Muhammad baca 10 sehari, maka aku akan hidupkan minuman jadi telagamu Muhammad di surga kelak. Bukan telago, bukan telaga. Kalau telago kita ni, ya lain itu tahu. Siapa nak ngirup situ? Tahu? Kalau membawa doa kan? Kalau kata malaikat Israel, kalau umat membaca 10 ya Muhammad, maka aku Israel akan
mencabut nyawa jemaah itu dengan kasih dan sayang, dengan saadah. Apa itu saadah? Dengan kebahagiaan. Pelan-pelan, keluar, cok. Kira-kira kan kalau masuk kita kan keluar misalnya kan. Nah ini kalau segak, kalau boleh malas itu kan, nah, akan lemah lembut. Bahasa Israel itu ketika mencabut nyawa kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi selawat ini kita baca itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Paling nido Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ngapo pakai Bismillahirrahmanirrahim itu pandan misalnya kan? Ada sejarahnya pula. Ketika Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina, ibu-ibu keluar di mana pada Bukit Tursina itu? Keluar nih dong. Sebelah situ Purbosari dikit. Apa kata Allah ya dengan Musa? Hai Allah, kata Musa, aku di malam bermimpi dapat 4 ekor burung. Tapi 4 ekor burung itu hidup kepala. Kira-kira bapak ini burung pedio kira-kira jadi kepala. Ya bukan burung, sana aja berdiri kepala. Kepala galau situ. Oh ya. Apa kata Bapak Ibu sekalian? Maka kamu bermimpi dapat 4 ekor burung yang hidup kepala itu ya Musa. Karena ketika membaca salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita awali itu ibu sekalian, ya. Anda tidur baca selawat, bangun jadi tidur baca selawat, ini lain. Dah tidur menjil habis keluarga doa, bangun tidur lagi itu puluh. Jadi ada diceritakan ibu sekalian. Jadi nyonajo dengan Ustaz aja ngapo bini aku ni kuina tiap malam marah aja dalam kelambu tu. Pahala beliau lah kata aja. Jadi amal bini aku ni. Malam kedua masih marah ke dalam kelambu tu. Malam ketiga dia tambah cerang lagi. Jadi nanya Ustaz, itu sana aja bukan banyak pahala bini kamu dan WA-an dan Facebookan, TikTok secara langsung. Jadi marah itu kalau cahaya HP itu. Jadi begini ya boleh kita gunakan itu sebagai media kita, tapi jangan terpelalu. Ini karena bapak anak balik tidak kerja, pasti buka tudung tuh cuma jadi 2 buah kan. Kepala mana ni coba. Awal lita jadi sawit. Nyoba nomano online. Pada pula online dah, tapi lain dan kini keluar. Bapak Ibu sekalian yang mata dia dan tasbih rahimakumullah. Kullu nafsin saikatul maut wa nablukum bisari wal khori fitnah walanatul ja'un. Katakan oleh Muhammad, yang setiap bernyawa itu mati. Bukan manusia baik yang bernyawa itu. Termasuk tumbuh-tumbuhan, sawit, bernyawa situ. Bapak diambil buah, coba kalau lah pejam misalnya kan, pasal mana pejam ni, munah, di depan lagi jodoh sekitar. Hewan, tumbuhan, kambing, dan itu merupakan hal yang bernyawa, mati. Ya. Ini merupakan fitnah, merupakan ujian yang nyata bagi kita selaku manusia ini, Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana dibacakan ayat oleh Kakanda Herman tadi, walanam luanakum bisai minal kopi walju wa naqsim minal amwal anfus wa samarat wa basyiri sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Hafal ibu ini dong. Apal kalau lagu di panggung tuh apal galau tuh. Ada setan. Apal galau rabi itu. Tukang basuh piring naik galau itu. Apakah kalau itu sekalian?
kami akan menguji kamu, hai hambaku, kata Allah, dengan sedikit ujian. Ujian yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita Bapak Ibu dikit dibandingkan nikmat Allah. Nikmat kita luar biasa. Ada telinga, ada lubang hidung, ngungak ke bawah. Andai kata ngungak ke pucuk masih bingung pula kita dah. Oh, ada mulut, tangan kita kanan, anggota badan kita ini tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak bersyukur, tunggu kata Allah, lain sekantum la'azidanakum wa lakamatun sabilan sadid, akan kuberikan azab dengan dia apabila tinjuk anggota tubuh yang lengkap tapi nido nganguak. Nganguak kemana sana? Ya ngang ke kiblat. Bukan dengan sawah baik. Bapak sekalian jemaah tajia dan tafsir rahimakumullah. Ini merupakan ujian yang berat ya bagi keluarga yang ditinggalkan. Apabila dia memahami yang dibaca oleh Kanda Herman tadi, kami akan menguji kamu dengan sedikit kelaparan, kehausan, kekurangan berbuat. Tapi yang besar ujian itu ketika diuji dengan ampus. Ya, ini nyawa. Inilah salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga Pak Sarbini ini, ya diambil sana ketua Herwan ini. Ini merupakan kasih sayang. Itulah disampaikan oleh Ustaz Mustaqim tadi, ini dapat dimajukan, ini dapat diundurkan, berangkat. Ya. Sama lo kita nih, sembayang, puasa nih puasa, belagam, betunaan apa belum, misalnya kan, ya ada yang belum betunaan, bapak, ada kan, tapi belum dua, kok. Berangkat kemana? Yang hadap Allah. Dunia darul balai wal ibtihani, kata Nabi, bahwa kalau dunia ini merupakan tempat ujian dan dunia ini tempat cobaan saja. Jadi nikmat Allah lah yang banyak Bapak Ibu sekalian. Apabila orang tersebut diberi ujian, dia berkata qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, katakan dia jadi Allah dan akan kembali kepada Allah. Wa basyiri sabirin, dia sabar. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah akan menunjuk sholawat. Allah akan menunjuk payung kasih sayang. Allah akan menunjuk muhtadun, petunjuk kepada orang yang diuji itu. Tadinya dia tenang, insya Allah dia tenang. Tadi dia sabar, jadi sabar. Dan keistimewaan yang kedua, apabila kita wabasyir sabirin, sabar, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Hai malaikat, kalau bahasa kita, kaba jangan kude kisit, jadi guma ali musibah itu inai binio, inai anak-anak keluarga sabar pedido. Udin itu lapor dengan aku. Siap komandan. Kira-kira kan? Kalau tentara pasti inai sabar, ininya sabar, anak-anaknya tenang. Sabar ya Allah, bininya itu sabar ya Allah anak. Kalau itu hai malaikat, kata Allah, maka bangunkan keluarga itu gumah di surga, beri nama Baitul Ham, rumah pujian, yang diperuntukkan kepada orang yang sabar itu tadi. Karena apa Bapak Ibu sekalian, kita ini lah ada ketentuan masing-masing. Sesungguhnya di Lauh Mahfuz, di mana pada Lauh Mahfuz itu di langit ketujuh, Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebatang pohon yang sangat besar, berdaun banyak. Setiap daun ada galon identitas kita masing-masing. Misalnya Pak Mustaqim, misalnya kan contoh ini, ninggal di situ, sebab ninggal itu ninggal ke
cucu sekian, ninggal ke anak sekian, ninggal ke bini sekian. Jangan. Kena marah. Oh. Banyak amat ya mas. Ini merupakan ketetapan sama kita ini. Oh. Misalnya ada Kakanda Herman. Beliau ini aktif di Facebook. Herman Murad katanya. Kata kau mantap. Kau tahu dalam peliharaan. Oh. Lanjutkan Kakanda. Aku awal enggak mau. Pukul lagi sihat. Oh. Apa nyimak baik kan? Komen baik. Artinya Bapak Ibu sekalian, seluruh kita ada galau di lemapus itu setiap daun. Ada namu kita dikelilingi oleh malaikat Allah berbentuk cahaya. Ketika seseorang itu akan meninggal, maka daun itu akan mengalami 3 proses. Yang pertama, almarhum Herwan yo. Tadi nak Herman tadi gawat itu. Oh, ini angkatan aku blend. Aku telah perapat ke mau blend lah. Ludim galau makan minum gitu kan. Oh. Herwan ya. Waktu dia berumur sekitar 30 tahun. Dia meninggal 45 ya kalau tidak salah. Itu warna daun tuh lagi hijau. Ketika almarhum berumur 35, daun tadi berubah menjadi kuning muda. Ketika berumur 40 tahun, daun tadi berubah lagi menjadi kuning tua. Ketika umur 45 tahun, umban daun tadi. Coba ini daun tio di muka ni, daun jambu. Kalau lah tua, umban. Walaupun itu digoyang ke ini masih umban jauh. Siapa yang kita Bapak Ibu sekalian? Ya. Kalau daun itu lalu umpan, tapi kalau yang hadir malam ini lebih hijau. Panjang umur kami, Allahumma. Lagi banyak kendaan. Ya soalnya kalau lagi banyak kendaan, umur itu panjang. Ya, tapi ada batas 10, panjang berapa? Tahu. Bapak sekalian jamaah tasya dan tasya dari Allah. Ketika itu daun itu umban ya, maka malaikat penjaga daun menyerahkan kepada malaikul maut. Ayo malaikul maut. Nama Herwan bin Sarbaini di dalam perapat. Cabut. Kata malaikat penjaga daun. Nah malaikat maut ini Bapak Ibu sekalian, dia cabut nyawa kita, jarang dia ini salah cabut jarang. Misalnya cabut Herwan, itu cabutnya Herman, nido itu aku. Nido. Dan cabut si A, itu cabut si B, misalnya nido. Nido kan salah cabut, yang nido kan salah pilih maksud aku. Yang galak salah pilih itu kita. Ketika malaikat maut mencabut nyawa kita Bapak Ibu sekalian ya, dan meninggallah seorang manusia itu, maka sikap kita pertama yang dilakukan keluarga, hadapkan ke kiblat. Yang mana yang dihadapkan ke tim, jangan kudanya mulung, hadap ke kiblat. Tanda penghormatan kepada si mayat. Dan waktu dia sakratul maut Bapak Ibu sekalian, maka perbanyaklah kita baca Al-Quran, yang baca Yasin. Apabila itu yang kita lakukan waktu menunggu penjadi kita ialah tua baik tina maupun lanang, maka akan bercucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang yang diyasini ketika akan meninggal itu. Boleh kita cerita, misalnya masalah sawit, bapak sekilo makin hari. Misalnya kan boleh di luar tapi kan. Karena Bapak sekalian, seorang yang meninggal itu cuma ada 2 predikat, 2 gelar. Yang pertama mati husnul khotimah, yang kedua mati su'il khotimah. Ada nama khotimah pada itu.
Yang mati husnul khotimah, mati yang menyenangkan, mati yang mengembirakan. Ya, mati di jalan Allah dan surga badahu, itu yang husnul khotimah. Mana ciri-ciri orang yang mati husnul khotimah? Kata Rasul, yang pertama hidungnya ngembang. Ciri pertama. Nah, kalau ibu-ibu yang mati husnul khotimah, mulai malam ini belajar ngembang ke hidung. Dia keluar di muncul tu, ngembang ke hidung. Ini apa? Kalau kita kan lain Bapak Ibu sekalian, hidung ni ngembang kalau dipuji. Kenapa dia tu? Ala bapak anak ni, jangan ke pekan mata subuh. Kalau gini kan, sama kuda aja sering juga kan. Ngembang. Karena manusia ni, ya itulah. Kalau dipuji itu keluar galuh situ. Tandang kita kuku majemong. Ya lah alam bapa ni. Karena skincare. Misalkan dia cek kan kuping dia kelama kuping luar itu. Bajik ngeluar kan. Perbinting ngeluar. Cuba kalau dia madak tak? Bini madak. Ini misalnya laki madak ke bini. Udah. Kalau kena masana buat kayak kopi. Buat diri sini tu. Pucuk meja. Bulu kopi situ. Sedut. Kalau dipuji, itu keluar galau. Jelas pun dia hidup sekalian. Tapi ini tidak boleh. Kita sama manusia saling puji memuji. Kita hanya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri yang kedua, mukanya putih. Walaupun nidu dibedai masih putih. Cerah. Tersenyum. Seolah-olah dia meninggalkan dunia itu, dia ada beban. Kadang-kadang kita saksikan dia senyum si mayat itu ya. Itu apabila mendapatkan salah satu ciri ya yang disebutkan tadi, dia termasuk mati baik, mati husnul khotimah. Kebalikannya Bapak sekalian, orang yang mati su'il khotimah, mati yang tidak menyenangkan. Yang pertama, mukanya pucat. Misalnya akap bebedak, tengah hari bebedak, petang bebedak, pakai bedak pipa karungan reno, selempir 1000 misalkan Kalau yang mati su'il khotimah masih masak pucat mukanya, dan di bibirnya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, akan mengeluarkan buih. Jadi kidau kanan bibirnya. Tapi kalau kita misalnya bertemu tetangga atau masyarakat atau di mana baik, mengeluarkan buih di kidau kanan bibirnya, jangan kita toka kabani mati di depan dek misalnya kan. Jangan baca kita di baduk keluarga. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengancakkan kepada kita selaku hambanya, mati baik atau tidak baik tergantung amaliyah kita masing-masing. Yang pertama tentang sholat. Inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala sikma akbaru wala yamatanamu masna. Sesungguhnya orang yang mendirikan sholat akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan para orang yang melakukan sholat juga akan mendapatkan keberuntungan. Pertama misalnya dalam sampaikan kita meninggalkan sembahyang baik 2 hari Bapak Ibu sekalian. Ini akan berubah pada diri kita. Hari pertama meninggalkan sholat, maka kehidupan biasa-biasa saja. Ke sawah, ke pekan, ke sawit. Hari kedua, ini akan boleh tampak gelisah. Yang mudah akan jadi berat. Yang biasanya mudah dia selesaikan permasalahan itu akan menjadi susah. Ini hari kedua. Hari ketiga tanpa kita sadari, Allah Subhanahu wa Ta'ala menarik energi seseorang itu. Menarik. Kalau energi kita lagi ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan timbul masa bodoh, sumpek perasaan dia. Ini 3 hari baik. Apa lagi 3 bulan? Itu. Artinya perbanyak ibu-ibu sekalian ya
melaksanakan sholat, karena sholat fardu yang kita lakukan ini empai balik modal, belum dapat untung. Untung kita dalam melaksanakan sholat itu apabila seseorang itu merutinitaskan sholat sunat rawatib. Anta subuh ada namanya qobliyah subuh. Pahalanya langit dan bumi bisa isinya lebih pada 2 rakaat itu. Ini sunatnya apa lagi fardunya. Jam 7, setengah 8, jam 8, setengah 9, jam 9 namanya sholat sunat duha. Duha itu artinya naik matahari naik sepenggala. Dua anak sholat duha, bapak anak sholat duha. Ludim kalau sembahyang duha, sampai pergi ke sawah sambil berpegangan tangan. Kata tenang gondus, gua serkanan kalau kemesrau. Ya memang itu daripada berjaga dengan kudu. Luar biasa. Ya. Ada yang jalan dengan kudu. Lagi iya. Artinya Bapak Ibu sekalian, orang yang merutinitaskan sholat sunat itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga dan dia akan mendapatkan penghargaan, dibuatkan istana yang besar di surga pula. Yang aktif melaksanakan sholat sunat. Anta suhur ada namanya qobliyah suhur, berapa rakaat? 4. Fardu zuhur 4, badiah 4. Jadi suhur itu 12. Anta 4, suhur 4, udin 4. Itu lama, paling taruhlah 10 menit. Ya, asar ada qobliyah asar, maghrib udin maghrib, isya anta isya dan sesudah isya. Anta bobo wajib bagi Nabi kita Muhammad SAW apabila seseorang itu mengamalkan sholat sunat witir. Apa itu witir? Ganjil boleh cie 2 atau 3. Itu sepadang. Udah itu sampai bobo. Seorang tino ya atau istri yang sebelum dia tidur sholat witir maka akan jauh jadi godaan-godaan setan, akan jauh jadi mimpi-mimpi buruk, jauh. Tapi kalau misalnya masih sambil tidur misalnya kan mimpi buruk, macam-macam mana-mana perasaan kita kan. Nah, maka kata Nabi, kalau kamu mimpi buruk, ibu, meludahlah kamu sebelah kidau 3 kali meludah. Meludah lagi nih, Pak. Ya, tapi ini maksud aku. Jangan asing meludah kalau. Dia kapan dia? Ala kepenuh ko liu ka bagalo luko lagi. Jangan pula betul ini pula pada itu. Dan tidaklah biasa diludahi. Dia panggil di tanci maka malam tidur diludahi. Ala ko ngangat tengah malam kurat to. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita berusaha ya untuk tidak meninggalkan sholat itu tadi. Karena apa Ibu sekalian, sholat yaumil akhir kelo ya. Karena almarhum Herwan ini dia berada di kubur bukan tempat yang terakhir, bukan. Ini baru awal di yaumil akhir. Karena barzah itu adalah penantian. Apa yang dinanti, apa yang ditunggu? Kiamat. Awal mula kita masuk ke liang kubur itu, ini namanya alam penantian, bukan tempatnya terakhir, bukan. Yang menunggu kiamat. Orang yang aktif melaksanakan sholat akan duduk sholat itu di pasir palanya. Sapo kabasano, aku amal kabaryano sana jo kabar tidak pernah meninggalkan sembahyang Jumat katanya. Terus 5 waktu ini tidak pernah tinggal. Aku inilah sholat kabaryano. Rutin dia melaksanakan sholat Jumat. Ini kadang lain kalau kita nanya, dan kata ading itu, sagi hari Jumat dan pergilah dia sembahyang Jumat.
Ya, aku nih dang men dia. Coba bapak tadi. Dang datang bulan. Jadi bingung gitu. Oh. Biasanya tina itu lanang. Artinya Bapak Ibu sekalian, di alam bersah dia akan mendapatkan kenikmatan. Sholat itu akan menjaga dia. Zakat akan berada di keting dia. Al-Quran yang sering kita baca tadi ya, seperti baca Yasin dipimpin oleh Pak Syukur. Pak Syukur tadi namanya kan? Syukur alhamdulillah. Itu akan memeluk kita Al-Quran itu. Memeluk jemaah itu Bapak Ibu sekalian, kalau Al-Quran dalam meluk kita, nido kuaso, ya, malaikat-malaikat azab, malaikat munkar dan nakir akan menanyu kita yang luar biasa. Kita dilindungi. Oke, perbanyaklah kita baca Al-Quran. Udah maghrib, tidak baca sain, duain. Tidak baca duain, tigain. Tidak baca misalnya sain, tiga ayat. Tidak baca tiga ayat, dua. Mau tidak? Sayat. Tidak berbaca baca sayat. Yang hurufnya baik, boleh ya? Misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Sadaqallahul azim. Dapat tidak mana Pak Imam? Dapat 10. Dak kacang misalnya. Dah kita pergi, nak bukan misalnya. Atau nang raya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Sadaqallahul azim. Dapat pahala dapat. Nido puluh ndak baca hurufnya baik. Pas Al-Quran di buku dai kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Dapat pahala? Dapat. Apa lagi yang dibaca oleh Kadahar yang merdu tadi? Artinya Bapak Ibu sekalian, ini harus dilakukan oleh istri almarhum. Ya Allah, aku baca Al-Quran, pahala baca Al-Quran ini ya Allah, aku sedekahkan kepada suami aku yang tercinta. Ini akan sampai. Anak-anak yang dua ditunjuki pula. Contoh Bapak Ibu sekalian, mohon maaf seorang bapak yang berlumuran dosa ya, banyak dosanya. Dan dia meninggalkan anak yang soleh karena putus ya keturunan Adam itu. Kalau dia meninggal maka akan tinggal 3 yang terus mengikuti ya. Kemudian yang pertama ilmu sedekah jariah dan anak yang soleh dan soleha. Terus menurut dia malam kedua oleh itu, malam ketiga oleh itu. Misalnya 7 hari ulang lagi, ajak di sana. Biarlah dia tidak ceramah pula. Udah itu 40. Itu cuman hari ya. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau baca tiap malam kita ya zina tahlilan itu kalau baca lebih alam. Karena ngapa? Karena doa-doa yang diaminkan oleh masyarakat insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita selaku muslim dan muslim lainnya saling doa mendoakan Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Puncu minin dan puncu minat. Lain-lain itu. Artinya Bapak Ibu sekalian, ini harus dilakukan oleh istrinya tiap malam. Ya. Untuk menambahi pahala-pahala almarhum. Contoh Bapak Ibu sekalian, apabila bapak kita telah meninggal, induk kita telah meninggal, anak-anak kita mungkin ada yang meninggal. Kita semenjak dia meninggal lah bertahun-tahun, kita tidak pernah kita bermimpi dengan dia. Tidak pernah bermimpi. Ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian, dia kenyang. Kenyang kenapa?
Karena doa yang dikirimkan, sedekah yang dikirimkan. Coba kalau kenyang tuh, asal ke mulut tuh dan diam itu. Apalagi zaman pilkada. Jauh. Mulai disumpan, nah, nak apa 500. Udahlah aja boleh. Nak apa 3 juta. Dia diam yo. Kalau pada kami, kalau sini nido, sini bersih kalau sini. Belakang galau sini, nido kendak, nido duduk tahu, ninjuk adon. Sama baik. Artinya Bapak sekalian, tapi apabila kita bermimpi kepada keluarga kita yang telah meninggal, terus kita bermimpi kadang dia datang, kita tidur datang. Ini menunjukkan dia lapar. Lapar karena apa? Jarang kita doakannya. Apalagi kita sembahyang nido. Karena apa Bapak sekalian? Contoh almarhum ini meninggal, ya, Herwan, istrinya, anak-anaknya kelompok besar melakukan kemungkaran, sembahyang lapang misalnya kan, maka akan terganggu almarhum tadi. Terganggu. Kalau dia pacak berkata ya biniku ngapo kabali itu tuh, ngapo kabali itu sembahyang, ngapo anak-anak kita ni do kabali itu sembahyang. Itu kalau dia pacak berkata. Ya. Jadi apabila keluarga yang tinggalkan melakukan kemungkaran, maka akan terganggulah si mayat itu. Di mana? Di alam kubur. Tapi di dunia lagi. Itulah maka perbanyaklah kita doa tadi, sedekah, begininya, bolehan jadi sawit misalnya, ini 100.000 ke masjid atas nama Herwan. Ada tanci 50.000, ini juga anak yatim nama Herwan. Ada perlu lupa tanci misalnya, buat nasi bungkus, ayam geprek misalnya kan, juga aku selibau sebungkus kira-kira kan tahu. Nah Pak Abdan, ini ayam geprek jadi telang perapat, misalnya kan tahu sebungkus, kan Herman sebungkus, Om Mustaqim sebungkus, Ustadz Syukur sebungkus kan, jauh dan bungkus-bungkus yang lain, kira-kira tahu. Taruhlah misalnya 50 bungkus. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, apabila kita bersedekah, karena